Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur semua. Nah, kemarin sudah melihat kan bagaimana prosesnya membentukkan suatu energi yang kuat untuk mewujudkan suatu makhluk gaib menjadi bentuk ya, seperti itu lah. Di situ kan kalau sudah tahu secara prosesnya, secara ritmenya, nah untuk mewujudkan kita harus paham rasa, mendeteksi apa itu rasa. Jangan lupa merokok dulu. Agak sakit, agak flu karena banyak kungkum itu juga menguatkan rasa. Nah begini dulur, rasa itu adalah sumber untuk mengetahui suatu energi, suatu bentuk. Walaupun kita tidak tahu, walaupun mata ini tidak tahu, karena mata ini suka menipu ya. Jangan pernah percaya dengan mata. Gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Contoh, kita dengar suara teman kita ya, walaupun di sebelah gitu. Nah, terus dia ngomong atau kita tahu itu namanya ini. Gitu. Itu kalau tidak pakai rasa tidak tahu. Terus kita melihat sesuatu dengan mata kayak enak, merasakan makanan. Itu kalau tidak pakai rasa tidak tahu. Gitu. Manis, pahit seperti itu. Nah itu secara dohiriyahnya, secara kenyataannya gitu. Secara kenyataannya lah, pertama sebelum kita itu merasakan hal gaib yang energi yang di luar, kita harus memahami suatu energi di dalam suatu pusaka gitu loh. Pusaka yang sepuh atau yang tus tangguh utuh sepuh, betul-betul pusaka gitu. Jadi kita harus tahu suatu pusaka kenapa mengandung energi. Karena pembuatannya dulu dengan tirakat. Seperti itu. Gitu loh. Lah, orang kalau sering meditasi, sering tirakat, itu akan menimbulkan suatu energi. Gitu loh. Karena orang pun juga mempunyai energi lah. Energi itu sebetulnya bentuknya dari apa? Dari panas gitu loh. Energi itu terbentuknya dari panas. Contoh kayak batu akik ini ya, batu akik ini ya, ini contoh. Ini akan menyimpan suatu energi yang batu loh ya. Suatu energi bila sudah dipegang manusia seperti ini gitu. Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan detektor panas. Nah, panas itu suatu energi gitu loh. Suatu energi yang tidak bisa dilihat, cuma bisa dirasakan. Itu kuncinya. Nah, bagaimana kita merasakan energi? Ya dengan deteksi rasa. Gitu loh. Dengan mempertajam kekuatan rasa kita dan menyalurkannya kepada mata batin. Cobalah. Kalau nggak percaya dibuktikan. Gitu. Saya buka semuanya. Gitu.
Tapi kalau saat buka ini pergulanan tidak akan laku. Seperti itu. Gitu. Minum kopi kalau tidak bisa merasakan, nah di situ manusia kalau sudah tidak bisa merasakan sesuatu, ya toh, lah intinya nanti akan mati, gitu. Kalau tidak mati akalnya, mati hatinya, gitu. Jadi kekuatannya sebetulnya itu kamu harus paham rasa dulu, supaya apa? Tidak halu, gitu loh. Jadi kekuatan rasa itu nomor satu di puncaknya, gitu loh. Untuk memahami sesuatu. Nah, rasa itu, kekuatan rasa itu timbul dari panas kita, gitu loh. Dari panas kita. Kalau panas kita itu bisa panas itu panas bukan panas karena sakit loh ya, beda, gitu loh. Beda dengan panas kita badan kita sakit dengan panas kita energi yang kuat, gitu. Bisa kita contohkan, bisa kita logika, bisa kita dengan orang lain itu, kalau kita kekuatan rasa kita itu kuat, kita bisa merasakan orang lain itu bagaimana, terus apa ya, hawanya bagaimana, enak atau enggak, dekat dengan dia, nyaman atau enggak. Ada, coba diperkuat kekuatan rasa kamu, dipertajam rasa kamu, nanti bisa merasakan orang lain, bisa dibuktikan. Nah, kalau lebih tajam lagi, kita bisa membaca orang lain, aura orang lain. Nah, dari aura orang lain itu ya, kita bisa menyimpulkan, gitu loh. Bisa menyimpulkan keadaan orang lain itu dan tubuh orang lain itu. Dari mana? Dari kekuatan rasa yang dia miliki, gitu loh. Jadi inti dari semua kekuatan itu ya kekuatan rasa, gitu loh. Kalau kamu mempunyai rasa yang kuat, tajam, dan halus, itu kamu bisa membuka rahasianya alam semesta, gitu. Bisa membuka rahasianya alam semesta. Dan kalau kamu bisa mewujudkan suatu energi dengan kekuatan cakra juga, dan menyalurkan pakai kekuatan rasa, jadikan satu, kamu bisa membuat seperti Mbah No kemarin, gelas ditembak tidak pecah, gitu loh. Orang bisa menjadi kebal, tapi itu cuma untuk pembuktian apa, mukjizatnya Allah atau hikmah dari ketafakuran kita, dari ketakutan kita, seperti itu. Silakan buat sedulur Mbah No dimanapun Anda berada, dipelajari, gitu. Supaya bisa membuktikannya sendiri, seperti Mbah No mewujudkan suatu mewujudkan suatu bentuk, ya, suatu bentuk yang dari gaib. Kalau orang tidak tidak mencoba, tidak tahu ya, tidak percaya, bilangnya halu, gitu. Padahal yang halu itu yang tidak percaya atau yang sudah membuktikan, gitulah anehnya. Ya, tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengerti, tidak bisa mempraktekkan, lah kok tiba-tiba bilangnya halu, gitu loh. Kok bisa bilangnya halu? Nah, untuk menyimpulkan suatu energi yang kuat, kita satu jalannya tirakat, dua kita harus meditasi,
Ketiga, melakukan sesuatu seperti kayak Mbah No kemarin. Gitu loh. Gitu. Bisa kita itu kungkum ya seperti Mbah No itu. Nah, di situ kita harus bisa menyugesti diri kita sendiri. Meyakinkan diri kita sendiri bahwa kalau kita berendam itu sugesti kita tidak dingin, rasa kita tidak dingin. Untuk meyakinkan tubuh kita ini butuh energi gitu, energi meliputi kita, akhirnya kita itu berenang tidak dingin. Contoh, kalau kita butuh meyakinkan diri kita sendiri, kita pengen sukses dalam menghadapi suatu ujian di alam dunia ini, kita mau jadi pengusaha yang sukses, kamu yakin kamu kuat, tapi kamu tidak punya kekuatan, ya percuma gitu loh. Kalau kamu punya kekuatan dalam diri tubuh kamu, terus kamu punya keyakinan yang kuat, itu akan menimbulkan suatu keajaiban gitu loh. Dan dilantari dengan kamu ikhtiar, gitu, akan menciptakan suatu gaib gitu loh. Jadi sebetulnya itu kita itu belajar itu simple gitu. Pembuktian itu simple, tapi tergantung kita itu mau belajar atau tidak, mau mengerti atau tidak gitu loh, mau berusaha atau tidak. Kalau kita mau mencoba, mau mengerti, mau belajar, fa insya Allah semua itu kita bisa. Karena apa? Leluhur-leluhur kita dulu kuat-kuat gitu, sakti-sakti. Nah kita kok ceng-cengpo gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nanti kalau kamu sudah paham suatu energi di dalam tubuh kamu terserah mau buat apa gitu loh. Mau buat ruqyah seseorang gitu loh. Kamu tidak usah bacakan sesuatu ABC, gak usah. Cuma kamu itu merubah energi kamu berwujud yang panas, api. Nah, dan keyakinan bahwa di tangan kamu ini rasanya panas untuk membakar suatu jin yang di dalam tubuh manusia atau makhluk gaib di dalam tubuh manusia. Gitu. Cuma seperti itu aja prosesnya. Kita itu memahami rasa energi yang tidak terbatas itu. Gitu. Jadi untuk merasakan energi suatu pusaka aja coba seperti itu. Kita berdiam diri, kita merasakan getarannya bagaimana kalau orang-orang bilang gitu. Kita merasakan. Nah, terus nanti di dalam hati itu, oh ini bagaimana fungsinya, buat apa, nanti akan dikatakan sendiri. Karena apa? Kita tahu energi yang di dalam pusaka seperti ini. Tapi kalau kamu tidak tajam rasa kamu, tidak kuat rasa kamu, ya tetap saja halu. Lah orang halu bilang halu. Gitu loh. Oke ya, cukup sekian penjelasan tentang rasa atau ilmu rasa supaya bisa mewujudkan bentuk suatu goib. Gitu. Oke. Sekian, semoga pengalaman Mbah No ini bermanfaat. Silakan dicoba, saya ijazahkan seperti itu pengalaman Mbah No. Jadi dicoba dulu, dilakukan, jangan memberi pendapat yang tidak pantas, apalagi tidak pernah mencoba.
Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur Bahno dimanapun Anda